memuji nama Tuhan, kita senantiasa harus mengucap syukur atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kita. Dan pada sore hari ini, tepat hari ini ya, 40 harinya almarhum 100 ya, 100 harinya almarhum Pak Karjoko telah meninggalkan kita. Puji Tuhan, Pak Joko semakin hari juga semakin bersuka cita di dalam kasih dan pertolongan. Kita akan masuk memulai dan menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita dan kita angkat satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. sepanjang hidupku.
besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku.
berdoa. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memulihkan kami. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita lanjutkan pujian kita dengan satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Satu Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus.
yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus sore hari ini, di mana kami dapat berkumpul di rumah ini, di rumah keluarga Ibu Parjoko. Kami bersyukur Tuhan pemeliharaan Tuhan hari demi hari, minggu demi minggu. Tuhan senantiasa menyatakan kasih setia, pertolongan yang sempurna di dalam setiap hidup kami. Secara khusus Tuhan buat keluarga di tempat ini, senantiasa Tuhan penghiburan tentunya dalam doa, sehingga orang tua kita di sini tidak larut dalam kesedihan, tidak larut di dalam kesepian, tetapi dengan kita ada bersama melihat bahwa ada setiap kita sebagai saudara seiman, untuk kita senantiasa saling mendoakan, saling menghibur, sehingga kita senantiasa memiliki pengharapan akan Tuhan. Kita melihat bagian firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-136. Kita membaca ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8. Mazmur pasal yang ke-136 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Kita akan membaca bergantian saja. Saya akan membaca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu bersama-sama membaca ayat yang genap, yaitu ayat yang kedua, dan seterusnya bersahut-sahutan sampai selesai firman Tuhan ini kita baca. Mazmur pasal yang ke-136 ayat 1 sampai ayat 8. Saya membaca terlebih dahulu. Firman Tuhan begini: Kasih setia Allah kepada Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang sendiri melakukan keajaiban-keajaiban bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menempatkan bumi di atas air bahwasanya untuk
Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Demikian ayat pembacaan kita pada sore hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, barusan kita membaca firman Tuhan secara berulang-ulang. Firman Tuhan mengatakan bersyukurlah kepada Allah, bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Penekanannya di sini adalah tentang bersyukur. Kenapa sangat ditekankan di sini? Karena pada kenyataannya manusia itu sulit untuk bersyukur. Kasih kesehatan sulit juga bersyukur. Kasih kesusahan ya sulit juga bersyukur. Diberkati Tuhan ya tetap juga ya kurang. Tidak diberkati ya Tuhan ya tambah menang. Sehingga di ayat ini secara berulang-ulang mengatakan bersyukurlah, bersyukurlah, dan bersyukurlah. Karena sesungguhnya dengan kita bersyukur maka kita akan menerima damai di hati kita. Maka hati kita damai daripada Tuhan akan mengalir dalam seluruh kehidupan kita. Saudara boleh bayangkan dengan orang yang bersyukur dengan orang yang tidak bersyukur, itu akan kelihatan. Bisa kelihatan dari muka ini wajahnya hubung masalah. Oh ini enggak punya masalah. Kenapa? Ya karena dia memilih, dia memutuskan untuk selalu bersyukur atas segala apa yang terjadi dalam kehidupannya. Dan dengan bersyukur juga maka hati Tuhan itu akan menjadi hati yang disenangkan oleh setiap kita. Bahkan boleh dikata Tuhan akan senantiasa hadir memenuhi seluruh kehidupan kita saat kita bersyukur. Saat kita selalu bersyukur kepada Tuhan, saat apapun Tuhan mau, kita selalu bersyukur. Kalau kita melihat perjalanan umat Israel ketika keluar dari Mesir, apa yang terjadi? Setiap hari, setiap waktu bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Padahal umat Israel itu dipimpin sama Tuhan. Dipimpin Tuhan saat malam hari dengan adanya tiang api. Dipimpin Tuhan saat siang hari dalam tiang awan. Tidak punya air, Tuhan memberi air dari batu karang yang gak ada airnya. Dia minta daging, Tuhan mengirim saya yang masih ada di Mesir. Israel itu orang pilihan Tuhan. Dia ada di Mesir. Gambaran ini juga merupakan gambaran perjalanan kita ikut Tuhan. Yang kadang hanya kita tinggal di Mesir dengan urusan ini, urusan pekerjaan ini, urusan ke sana, urusan kemari, dan lain-lain sebagainya, membuat kita lupa. Sehingga ketika Musa diutus Tuhan, berkali-kali Tuhan berbicara kepada Israel, mereka juga nggak mengenal Tuhan. Hari ini dihukum Tuhan, bertobat, sesok ulang lagi. Kenapa? Mereka tidak menghidupi firman, dan firman Tuhan tidak berakar di dalam hidupnya. Bahkan tidak memiliki iman hanya kepada Tuhan. Karena orang yang punya iman itu adalah orang yang setiap harinya merenungkan firman Tuhan. Ayat lain mengatakan iman bertumbuh karena apa? Mendengarkan firman Tuhan. Iman bertumbuh karena kita mendengarkan firman Tuhan.
Sekalipun kita sebagai orang percaya, sekalipun kita lahir sebagai orang Kristen, tidak bisa jadi jaminan dia punya iman kalau dia enggak bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, membawa hidupnya, memaksa hidupnya untuk terus mau bertemu dengan Tuhan. Oh, ini udah hari Minggu, jatahnya untuk Tuhan, bahagian. Karena secara tidak sadar kita datang kepada Tuhan, iman kita sedang mulai bertumbuh. Iman kita sedang, bagaimana supaya Tuhan mengenal kita? Datanglah kepada Tuhan. Kalau kita selalu datang kepada Tuhan lewat beribadah,